Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslim ala habibinal mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, momen ibadah seperti ini, terutama di bulan suci Ramadan, kita yang tadi sholat Isya, sholat tarawih, itu kadang punya perasaan, ya Allah, Alhamdulillah, ibadah-ibadahku diterima, dosa-dosaku diampuni. Seakan-akan sekarang aku menjadi orang yang suci ketika berada di sini, di masjid. Padahal kita tetap punya tanggungan ketika nanti keluar masjid, harus tetap bersikap baik kepada siapapun yang sedang kita temui. Itu menjadi tanggung jawab kita juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukum dasar berbuat baik bagi sosok makhluk yang bernama manusia, hukum dasar berbuat baik adalah wajib. Kepada yang berbuat baik kepada kita atau yang tidak berbuat baik kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada, apa bedanya kita dengan hewan yang hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada dia. Tetapi kita sebagai hamba Allah, hukum dasar berbuat baik adalah wajib. Maka tugas kita setelah kita keluar dari masjid ini, tetap membawa nilai sholat ke dalam tengah-tengah masyarakat. Maka kemudian para ulama memberikan penjelasan ketika terkait dengan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh aku enggak mau tahu tentang sholatmu bagaimana. Aku enggak mau tahu panjang rakaatmu berapa. Aku enggak mau tahu apa yang kamu baca di dalam sholat, tapi kamu di luar sholat masih enggak menyakiti orang lain? Masih enggak mencaci maki yang lain? Bisa enggak sholat kita di tengah masyarakat menghormati sesama, memuliakan sesama? Kalau ada kezaliman, kita tolong kezaliman itu dengan memegang yang zalim dan menolong yang dizalimi. Maka masyarakat luar, sebagian ulama mengatakan, gak mau tahu cara ibadahmu bagaimana. Tetapi apakah ibadahmu sudah membawa dampak positif di tengah-tengah masyarakat? Coba kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau diangkat menjadi sosok seorang Rasul, sebelum mendapatkan wahyu, Rasulullah sudah menjadi sosok Al-Amin yang sangat dipercaya. Tidak ada satupun yang mengingkari bahwasanya Rasulullah itu pernah berbohong. Maka ketika Hajar Aswad itu jatuh dari tempatnya, mereka bingung siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad ini. Oke, dengan berbagai macam perdebatan disimpulkan yang datang paling dulu di pagi hari itulah yang berhak menempatkan Hajar Aswad. Ternyata siapa yang mendapatkan kemuliaan itu adalah Rasulullah sebelum beliau diangkat menjadi sosok seorang Rasul.
Situasinya pada saat itu, coba kalau kita masih muda, umur 35-an, mendapatkan kehormatan itu, langsung kita pegang, kita letakkan saja. Karena apa? Setelah itu menjadi sosok orang yang paling mulia di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Tetapi Rasulullah tidak. Menghormati sesepuh-sesepuh yang ada di sana. Menghormati yang lebih tua. Oke, mari berikan aku sorban. Untuk kita letakkan Hajar Aswad ini di tengah sorban, dia panggil dari bani ini, dia panggil dari bani fulan untuk memegang ujung-ujungnya bersama-sama untuk meletakkan Hajar Aswad. Betapa sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghormati yang lebih tua. Bahkan ketika diutus menjadi sosok seorang nabi, tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang Arab itu tidak cemen-cemen kalau beri makanan kepada orang lain. Dan mereka sangat berakhlak sebenarnya. Kenapa disematkan kata jahiliyah? Itu karena pembangkangannya. Sudah tahu benar, kok tidak diterima. Ibaratnya begini. Kita tahu di era-era ini akan datang sosok seorang nabi. Tapi siapa nabi itu? Kok tiba-tiba datang dari Quraisy? Kok tiba-tiba datang yang hanya keluarganya menjaga air Zam-Zam? Hanya hidup di sekitar situ, pedagang. Kok tiba-tiba dari keluarga itu? Kok bukan keluarga-keluarga yang mulia itu? Itu loh yang kemudian yang berkumpul di sana menyepakati tidak mau menerima kalau nabinya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajaran-ajaran selanjutnya kita lihat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka muliakanlah tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim daifahu, muliakanlah tamunya. Hadis ini panjang berentetan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkanlah yang baik-baik atau diam saja. Coba kalau ini kita ambil mafhum mukhalafahnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman akan hari akhirat, maka muliakanlah tetangga. Maka muliakanlah tamu. Berbicaralah yang baik atau diam. Konsekuensi logisnya, kalau kita tidak bisa menghormati tamu, menghormati tetangga, berkata-kata yang baik, maka kita sedang dianggap tidak beriman kepada hari akhirat. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat. Untung saja para ulama syurahul hadis menyebutkan yang di situ adalah tidak sempurna imannya. Ya, kalau benar itu tidak sempurna imannya, kalau benar-benar tidak beriman, bagaimana? Maka tindak dan perilaku kita di luar masjid, di luar rumah, itu menunjukkan derajat iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa Rasulullah dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Andaikan engkau wahai Muhammad, yang paling utama ghalidhal qalbi, hatinya keras, mereka akan lari, tidak akan mendekat kepadamu. Mereka akan bercerai-berai meninggalkanmu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap selalu menunjukkan lemah lembut dan kasih sayang kepada siapapun. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mensiasati itu di bulan suci Ramadan ini? Minimal sikap kita kepada siapapun di luar masjid ini bisa bersikap hormat, bisa bersikap toleran, bisa bersikap tasamuh, bisa saling membantu antar sesama. Kita coba urai sedikit saja. Kita ini kan puasa. Puasa itu sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari.
Orang puasa itu pasti dengan niat. Kalau tidak niat nggak sah. Sama dengan sholat. Allahu Akbar. Ibadah sholat ini ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullah. Lisannya boleh berbicara, hanya bicara tentang Al-Quran, tentang zikir berbahasa Arab. Gerakan tangan boleh bergerak, hanya sebatas gerakan sholat. Tetapi puasa hakikatnya ibadah yang mirip dan sama dengan sholat. Ketika dia sudah terbit fajar mulai puasa, hakikatnya dia sedang ibadah. Hanya ibadahnya boleh jalan, boleh bicara, bahkan boleh tidur, masih sah ibadahnya. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa masih sah ibadahnya. Kapan ditutup? Sampai tenggelam matahari dia buka puasa. Artinya apa? Kalau kita menyadari di bulan suci Ramadan ini, sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, kita itu sedang beribadah, mungkin nggak kita menyakiti yang lain? Mungkin nggak kita ngerasani orang lain? Mungkin nggak kita menzalimi orang lain? Kalau kita menyadari bahwasanya, oh ya, aku sedang ibadah. Maka ibadah yang sungguh-sungguh menghadap diri kepada Allah dalam berpuasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Adapun definisi operasional fikih adalah meninggalkan makan, minum dan berhubungan. Itu sah ibadahnya, tapi pahalanya juga belum tentu. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaganya. Karena apa? Puasanya sambil maksiat. Maka kalau kita puasa tidak menyadari bahwasanya kita sedang beribadah, sangat punya potensi tidak bersikap baik dengan orang lain di luar masjid. Sangat berpotensi berakhlak yang buruk di luar masjid. Sangat berpotensi untuk berlaku zalim di luar masjid. Maka semoga di bulan suci Ramadan ini puasa kita membantu menambah pembiasaan kita untuk bersikap baik kepada siapapun. Kepada sesama, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih kecil. Semuanya kita diperintahkan. Kunci yang terakhir adalah kita wajib menghormati siapapun itu, bahwasanya al-khalqu iyalullah. Seluruh makhluk di dunia ini adalah keluarga Allah. Kalau itu keluarga Allah, bukankah itu keluarga kita juga? Bukankah dia sama-sama hamba Allah yang tidak boleh untuk kita zalimi? Semoga di bulan suci Ramadan ini tidak hanya kita meningkatkan ibadah mahdoh, tetapi juga meningkatkan etika kita, sikap kita, terutama kepada orang tua, terutama kepada istri, terutama kepada anak, terutama kepada lingkungan keluarga, ditambah nanti kepada tetangga, kepada lingkungan yang lainnya juga menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammut taslim ala habibina al-mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin hadirat jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Momen ibadah seperti ini, terutama di bulan suci Ramadan,
Kita yang tadi sholat isya, sholat tarawih, itu kadang punya perasaan, ya Allah, alhamdulillah, ibadah-ibadahku diterima. Dosa-dosaku diampuni. Seakan-akan sekarang aku menjadi orang yang suci ketika berada di sini, di masjid. Padahal kita tetap punya tanggungan ketika nanti keluar masjid, harus tetap bersikap baik kepada siapapun yang sedang kita temui. Itu menjadi tanggung jawab kita juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukum dasar berbuat baik bagi sosok makhluk yang bernama manusia, hukum dasar berbuat baik adalah wajib. Kepada yang berbuat baik kepada kita atau yang tidak berbuat baik kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada, apa bedanya kita dengan hewan yang hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat kepada dia? Tetapi kita sebagai